Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan pelajaran jawaban dari pertanyaan yang muncul. Sering dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahagian zakat. Maksudnya, dari sekian banyak persoalan dalam berzakat, ada yang ditanyakan dari segi pembahagiannya, yaitu bagaimana kalau orang yang berzakat lalu dia kumpulkan orang, kemudian dia bagi masing-masing zakat itu kepada orang yang dikumpulkan tadi. Orang yang ingin mengeluarkan zakat, dia panggil orang, dia kumpulkan, dia bagi. Atau juga amil, pekerja yang ditugaskan untuk memungut zakat, mencatat zakat, kemudian juga membagikan zakat. Bagaimana pula kalau amil ini dia kumpulkan pula orang di satu tempat, lalu zakat yang dia kumpulkan ini dia bagikan kepada orang yang sudah terkumpul itu. Ini yang dipertanyakan. Lalu bagaimana di dalam ajaran Islam? Apakah hal yang seperti itu dibolehkan, atau memang hal seperti itu tidak diizinkan di dalam ajaran Islam? Nah, untuk menjawab itu, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, untuk menjawabnya di antaranya bisa kita lihat di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili, kitab yang sangat populer dalam masalah hukum Islam, yaitu buku beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Di sana bisa terjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena di situ beliau jelaskan ada satu judul kecil di buku beliau itu, yaitu Adabuz Zakah wa Mamnu'atuha, adab berzakat dan yang terlarang di dalam berzakat itu. Maka di antaranya kita akan lihat, yaitu yang berkaitan dengan persoalan kita ini. Maka beliau beri judul Mamnu'atuz Zakah, hal-hal yang terlarang di dalam berzakat. Berarti terlarang itu tidak kita lakukan, karena itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, apa yang terlarang itu? Maka yang berkaitan dengan pertanyaan kita tadi adalah, kata beliau di nomor 3-nya, beliau jelaskan, wa ayyahsyural musaddiqu au as-sa'i an-nasa ilaiha bal yuzakkihim bimawadi'ihim. Artinya, yang terlarang di dalam pembahagian zakat ini, pembahagiannya Bapak Ibu, maksud pembahagiannya ini dari seorang yang muzaki. Bapak Ibu misalnya akan mengeluarkan zakat, lalu Bapak ingin langsung memberikan kepada orang yang berhak. Nah, ini yang dibahas di dalam kitab itu. Bagaimanakah Bapak Ibu boleh nak mengumpulkan orang di rumah Bapak Ibu, kemudian Bapak bagi? Atau Bapak sebagai petugas atau amil, dipanggil orang, dikumpulkan di kantor, lalu dibagi. Ini yang dipersoalkan. Nah, ini pula yang dijawab dengan tulisan yang ditulis oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili ini di dalam kitab beliau. Maka beliau mengatakan ini termasuk mamnu'atuz zakah, hal-hal yang terlarang di dalam berzakat, yaitu ayyahsyura al-musaddiqu au as-sa'i, orang yang mau berzakat, dia himpun orang, dia kumpulkan orang, kemudian dia berikan zakat kepada orang yang dikumpul di tempatnya itu. Lalu bagaimana kalau tidak boleh dikumpulkan itu? Dipertegas
oleh Dr. Robah Az-Zuhaili mengutip pendapat ini, bal yuzakihim bimawadi'ihim, tetapi harusnya zakat itu diberikan di tempat mereka. Jadi kalau di tempat mereka, Bapak dan Ibu, berarti kita yang mengantar zakat itu. Ini yang dituntunkan di dalam agama kita. Ini yang ditulis oleh Dr. Robah Az-Zuhaili sebagai jawaban dari persoalan yang kita tanyakan itu. Yuzakihim bimawadi'ihim, zakati mereka, berikan mereka zakat itu di tempat mereka. Tempat mereka siapa? Tempat mereka orang yang akan diberikan itu, fakir dan miskin itu. Berikan di tempat mereka, berarti jangan mereka dihimpun, jangan mereka dipanggil ke tempat yang akan berzakat, dipanggil mereka ke tempat amil, lalu di sana dibagi. Ini yang termasuk mamnu'atiz zakah, di antara hal yang terlarang di dalam berzakat. Nah, Bapak Ibu, ketika pendapat ini kita pahami, maka maknanya sangat jelas oleh kita. Kenapa sangat jelas? Karena ada unsur kebaikannya di situ. Mari kita perhatikan unsur kebaikan pertama dari segi orang yang akan memberikan zakat itu. Apakah muzaki, orang yang akan berzakat secara langsung kepada orang yang berhak menerima, atau amil? Itu juga ada manfaatnya. Nah, kita ambil dulu dari orang yang akan berzakat langsung. Ketika dia akan memberikan zakatnya itu dan dia antar ke tempat orang yang akan menerima, itu ada rasa kelezatan ibadah yang pertama dia rasakan. Terasa lezat ibadah itu. Karena apa? Karena usahanya maksimal. Karena perjuangan melawan hawa nafsu itu terasa di situ. Ketika Bapak Ibu mengantar ke tempat orang yang akan diberikan zakat, kan terasa perjuangan melawan hawa nafsu. Karena kalau kata nafsu, maunya orang datang, kita tinggal beri, kerja kita enteng, waktu tidak terbuang. Tetapi ibadah zakat ini adalah sesuatu yang sangat agung. Yang kita berikan itu sesuatu yang sangat agung. Nah, dari kalimat atuz zakah, Bapak Ibu ulama membahas kalimat ata itu artinya memberikan. Dalam bahasa Arab juga ada kalimat lain a'ta, memberikan. Tapi ulama membahas ketika kalimat ata digandengkan dengan zakat itu, maka di antara makna kalimat ata, memberikan, itu adalah asyai'ul azim, memberikan sesuatu yang agung dan luar biasa. Beda dengan a'ta. Kalau a'ta bisa pemberian yang biasa-biasa, tapi ketika kalimat ata yu'ti, yang perintahnya adalah atu, berikan zakat, kan di ayat banyak seperti itu Bapak Ibu. Tadi di awal kita kutip diantaranya ayat wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Allah memakai kata-kata atu, berikan. Maka ulama mengkaji bahasa atu itu, berikan itu artinya memberikan sesuatu yang agung, asyai'ul azim. Jadi lafaz dari ata itu yakunu fil asya al-azimah, sesuatu yang sangat agung. Berarti Bapak Ibu, kita yang mengeluarkan zakat diantar langsung, itu kita melaksanakan suatu ibadah yang agung, dan itu akan terasa lezat di dalam hati kita. Kata nafsu ia berat, tapi kata iman itu lezat. Rasakanlah Bapak dan Ibu, karena perjuangan hawa nafsu. Mau kita duduk saja kita panggil orang, kamu datang ya, ambil zakat. Iyalah bagi kita enak, tetapi rasa kurang. Kenapa? Tidak berapa usaha yang kita keluarkan, tapi dengan kita antar, waktu kita terpakai, mungkin biaya kita juga keluar, maka di situ akan terasa kelezatan karena niat kita adalah beribadah dan memberikan sesuatu yang agung. Jadi kalimat ata itu memberikan sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Ini Bapak Ibu, diantara manfaat
bagi orang yang memberikan. Bagi bapak ibu yang memberikan, pertama terasa kelezatan ibadah. Kemudian yang kedua juga manfaatnya adalah itu akan menundukkan ego kita, menundukkan sifat keangkuhan. Karena bisa jadi nanti bapak ibu di dalam kondisi hidup bermasyarakat, orang yang berzakat itu kan kedudukannya agak lebih dari orang yang akan diberikan zakat. Jadi orang yang punya akan memberi kepada orang yang tidak berpunya. Nah, biasanya kan status sosialnya tinggi orang yang akan memberikan ini. Sehingga nafsu itu berkata, untuk apa kita yang antarkan? Karena yang akan keluar, apalagi merasa uang yang akan keluar, yang akan diantarkan itu terasa milik kita. Terasa ini bapak ibu. Untuk apa? Dia kan mereka yang perlu. Dia itu yang perlu. Kalau dia yang perlu, dia yang datang. Kenapa kita harus mengantar? Itu kan kata nafsu. Kita orang sibuk, kita orang yang berpunya, kita akan memberi. Apalagi terasa begitu, memberi punya kita. Padahal bapak dan ibu, zakat itu kata Allah, itu kan bukan punya kita, miliknya orang yang akan diberikan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Artinya zakat itu adalah miliknya orang fakir dan orang miskin. Jadi kalau milik orang itu bukan punya kita. Nah, jadi kalau merasa saja ini punya kita, dia yang harus menjemput, mereka yang harus datang. Ini bapak ibu, itu akan terasa juga kita itu lebih dari orang itu. Padahal ini ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah milik orang itu. Maka dengan kita yang mengantar, maka akan tertekan sifat ego dan nafsu membesar di dalam diri kita itu. Kita menganggap besar, menganggap lebih dari orang lain, itu akan tertekan. Makanya harus bapak dan ibu dengan niat mengantar itu, ya Allah, ini kewajiban saya, ini harta dia ada pada harta saya akan berangkat ya Allah, biarlah keluar usaha saya, keluar usaha habis waktu, itu juga ibadah, kan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang kedua. Jadi pertama, kita akan melakukan suatu yang agung. Karena kalimat zakat dipakai dengan atu. Atu itu artinya pemberian sesuatu yang agung. Lalu yang kedua, itu akan menundukkan ego kita. Yang ketiga, manfaatnya bagi kita yang berzakat, itu kita mendapat satu kenikmatan tersendiri tentang berangkat dan pergi mengantar itu. Apa itu? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang akan diberi, orang miskin yang berhak menerima itu. Gembira dia, orang yang menerima itu. Nah, ketika kita mengembirakan orang, itu tambahan ibadah lagi bagi kita bapak dan ibu. Orang senang. Coba lawannya atau sebaliknya, ketika orang diperintah datang, berapa kerugian orang itu bapak dan ibu? Pertama, waktunya habis. Dia berangkat menuju tempat bapak, menuju kantor bapak misalnya. Kemudian kadang anaknya tidak bisa ditinggalkannya, dibawa pula anaknya, tambah pula ongkosnya. Waktunya habis, ongkosnya keluar. Padahal kalau dia bekerja sampai dia membawa pulang hasil zakat tadi itu, bisa pula dia mendapat pemasukan dari yang lain. Ini tidak, waktunya habis hanya untuk menjemput punya dia dan milik dia, itu zakat yang ada pada bapak dan ibu. Tapi ketika bapak dan ibu mengantar, maka di situ ada kegembiraan tersendiri bagi orang yang menerima. Jadi bagi pihak yang memberi, bapak dan ibu yang mengantar zakat itu merupakan satu kegembiraan pula. Karena apa? Karena bapak dan ibu yang memberikan itu idkhalus surur ala qulubil mu'minin, memasukkan kegembiraan kepada orang mukmin, orang yang diberi itu. Dia senang. Waktunya dah habis orang yang diberi zakat itu. Ongkosnya tidak keluar. Dan dia merasa gembira. Kenapa dia merasa gembira? Di samping dia mendapat, kemudian waktunya tidak habis, ongkosnya tidak keluar,
kemudian dia mendapat kegembiraan lagi. Yang datang bapak ibu yang statusnya lebih dari orang yang kurang. Itu kan bagi orang yang kurang, kalau dikunjungi oleh orang yang lebih, itu suatu kebanggaan tersendiri. Mungkin berhenti saja kendaraan bapak di depan rumahnya, itu sudah kegembiraan luar biasa. Kemudian masuk bapak ke dalam rumahnya, bertambah lagi kegembiraan. Aduh, bapak mau datang ke tempat saya, kok ibu kali yang datang ke tempat saya? Biar tidak apa-apa, ini kewajiban kami, ini kewajiban saya, kata bapak dan ibu. Lalu bapak sampaikanlah ini zakat, pak berikanlah ini uang dan segala macam. Maka akan terasa kegembiraan yang luar biasa bagi orang yang menerima itu. Jadi sangat tepat sekali apa yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini, bahwa di antara yang terlarang zakat itu adalah ayyahsyural musaddiqu awissa'i an-nasa ilaiha. Terlarang dalam zakat itu mengumpulkan orang di tempat orang yang akan memberi itu. Tapi bagaimana harusnya? Yuzakihim bimawadi'ihim. Zakatkan mereka, berikan zakat kepada mereka di tempat mereka. Jadi kalau begitu diantar ke tempat mereka zakat itu. Nah, dari segi kata-kata lagi Bapak dan Ibu, kalimat atu juga dipahami oleh ulama. Ata ya'ti, kalau bahasa kita kan datang juga, memberi. Nah, artinya datangkan zakat, berikan zakat. Ulama memahami kata ata ya'ti bisa dengan zahaba binafsih, yaitu diri sendiri yang pergi. Itu juga makna dari ata. Jadi kalau diri sendiri yang pergi, ya diantar langsung, tidak ditunggu, tidak dipanggil orang, dikumpulkan orang lalu kita beri. Ini yang diingatkan oleh pengarang kitab ini untuk kita amalkan bersama-sama. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengamalkan selama ini, kan terasa rasa lezat ibadah itu. Lazatut ta'ah atau lazatul ibadah yang pertama, terasa lezat ibadah karena ada keupayaan kita antar ke tempat orang. Kemudian yang kedua, kita menahan ego kita, gengsi kita. Masa kita yang berkunjung ke tempat orang yang berkekurangan, itu kan kita tahan. Tidak, ya Allah, saya tidak gengsi. Kalau ini kewajiban, ini perintah Engkau, saya akan datang. Walaupun yang akan saya datangi orang yang kurang secara sosial, tapi ini perintah Engkau, ya Allah, saya berangkat. Kan itu kita tekan. Lalu yang ketiga tadi, memasukkan kegembiraan kepada diri orang yang diberi atau orang yang miskin. Karena orang miskin senang dengan bapak dan ibu datang dan dikunjungi mereka itu. Di samping materi yang mereka terima, juga ada rasa senang dan kondisi jiwa mereka yang begitu gembira. Materi dapat, jiwa mereka merasa senang dan gembira karena dikunjungi oleh bapak dan ibu yang status sosialnya tinggi dari mereka. Mereka senang, luar biasa kebahagiaan mereka. Itu pula lah dipahami dari makna kalimat ata tadi. Jadi dalam berzakat Allah memakai kalimat atu zakah, atas zakah, kalimat datangkan zakat. Jadi datangkan itu diantar. Kemudian maknanya juga dari kalimat ata itu, dia memberikan atau mengantarkan sesuatu yang sangat agung dan sangat luar biasa nilainya. Kemudian juga makna ata itu, mendatangkan itu atau memberikan itu, dia adalah sesuatu yang tidak hanya bersifat materi tapi juga bersifat maknawi. Maka kata ulama lagi, al-ityan, kata-kata datangkan itu yakunu fil asya al-maddiyah wal maknawiyah. Maknanya adalah di samping memberikan atau mendatangkan sesuatu yang bersifat materi, tetapi juga bermakna sesuatu yang bersifat maknawi. Kesenangan tadi kan bersifat maknawi. Jadi dua-dua dapat orang yang diberi zakat itu. Apa dua-dua dapat? Harta atau materi dia dapat, kemudian kesenangan jiwa dia dapat karena bapak dan ibu kunjungi mereka di tempat mereka. Yang mengunjungi itu orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang lebih dari segi duniawi, mengunjungi orang yang berkekurangan. Bagi orang yang berkekurangan itu suatu kondisi kegembiraan yang luar biasa. Begitulah indahnya ajaran Islam, khusus dalam soal zakat ini yang ditulis oleh ulama. Maka bapak dan ibu,
bagi Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan atau yang sudah melaksanakan tugas dan kewajiban ini, mari kita pedomani ketentuan yang ada ini. Bagi yang sudah mengamalkan, alhamdulillah. Tapi bagi yang masih ragu tadi dan masih memberikan pertanyaan, inilah jawabannya. Berarti ke depan ketika kita memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima, ini memberikan pada orang yang berhak, bukan amil mengambil dari orang yang berzakat. Itu dia mengambil, boleh diambil. Tapi ini ketika akan memberikan langsung kepada orang yang berhak menerima. Bisa dari seorang yang akan berzakat memberikan kepada orang miskin, bisa dari amil akan memberikan kepada orang yang berhak. Maka jangan sampai dikumpulkan orang di tempat yang akan memberikan zakat itu. Baik dia secara pribadi, jangan dikumpulkan di rumah bapak, di halaman bapak atau halaman bapak ibu. Bagi amil ini juga tentu jangan dikumpulkan di kantor, dipanggil dia, ayo datang hari itu jam sekian sampai jam sekian. Ini min mamnu'atiz zakah, ini diantara hal yang terlarang dalam berzakat, kata Dr. Wahab Az-Zuhaili. Juga beliau mengutip pendapat ulama Ibnu Juzai Al-Maliki yang beliau ini hidup pada abad yang ke-18. Jadi ini ungkapan dan analisa dari para ulama, dan juga maknanya sangat banyak manfaatnya kepada kita dengan aturan itu kalau kita amalkan. Apalagi kita amil itu kan bekerja. Jadi bekerja itu ya, pertama al-jabi memungut, kemudian al-katib menulis, kemudian juga al-hasib menghitung. Nah, kemudian as-sarfu lil mustahiqin, membagikan kepada yang berhak. Jadi membagikan inilah dituntut di agama kita, diantarkan. Jangan ditumpuk orang, jangan dipanggil orang. Bal yuzakihim bimawadi'ihim, berikan zakat kepada orang yang berhak itu di tempat orang yang berhak menerimanya. Jadi waktu orang yang menerima itu tidak habis, ongkosnya tidak keluar, dan dia merasa gembira. Itulah diantara manfaat ketika ketentuan ini kita jalankan bersama-sama. Mari Bapak dan Ibu yang akan berzakat, amil yang akan membagikan zakat, mari kita patuhi ketentuan ini, kita jalankan ini, bukan didasari oleh nafsu. Kalau kata nafsu, dikumpulkan orang hendaknya, dipanggil orang ke tempat kita sehingga kerja kita enteng dan ringan. Tidak, tapi dasarilah kerja ini dengan iman. Kalau kata nafsu ini memang berat, tapi kalau kata iman ini adalah suatu hal yang lezat. Mari kita amalkan dan kita camkan, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.